Di dalam wajib belajar 9 tahun melalui buku-buku yang berbasis pada kurikulum, tidak terdapat suatu wacana atau statement yang mengatakan NKRI harga mati. Persis seperti yang dikatakan Dendi Laksono dan Farid Gaban. Dan saya kira kalau saya bisa sarikan, salah satu problemnya adalah kita masih mengikuti pola Orde Baru gitu. Kita keliling tahun 2010 sudah reformasi ya, sudah 10 tahun reformasi. Tapi kita sebenarnya mewarisi cara berpikir Orde Baru. Cara berpikir Orde Baru itu apa? Tadi berorientasi pada yang fisik, tersentral, Jakarta sentris tadi sudah disebut ya. Padahal Indonesia itu luas banget gitu loh. Pembangunan yang Jakarta sentris itu sebagian diperkuat oleh slogan-slogan. Salah satunya tadi slogan NKRI harga mati. Dan luas total wilayah kita setelah 57 ini tetap di luar Irian Jaya atau Papua yang waktu itu belum masuk Indonesia. Kita 2,5 kali lipat. Jadi ketika merdeka kita cuma punya luas wilayah 2 juta kilometer persegi. Tahun 45 ketika kita merdeka, tadi disebut di preambul, Timur tidak masuk dalam peta Indonesia. Irian Jaya, Papua juga enggak. Mulai naik level pendidikannya, mulai banyak bahan bacaannya, mulai banyak terpapar informasi, itu semua kayak satu-satu dipretelin gitu. Karena sudah mulai satu-satu dipretelin, oh ternyata Papua itu baru bergabung tahun 69 toh, itu pun dengan cara ABCD. Oh ternyata Timor Leste itu baru tahun 75 toh, bahkan setahun sebelum saya lahir ya, nggak 45 ya gitu. Jadi itu yang kemudian berkembang ketika SMP, SMA dan mulai masuk kuliah, sehingga loh, kalau 1-2 kartu mulai roboh, saya mulai mempertanyakan bangunan kartu yang besar dong. Iya kan? 1-2 kartu kok mulai roboh nih gitu kan? Artinya jangan-jangan konstruksi kartu yang besar juga banyak yang harus dipertanyakan. Kayak gitu ya. Dulu ketika kita sekolah, kita mendengar bagaimana pemberontakan Daud Bereh, misalnya pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta. Selalu dalam konstruksi cerita, the good guy versus the bad guy. Jadi Indonesia adalah yang baiknya, terus para pemberontak ini adalah orang-orang jahatnya. Ya, itu wajar dalam konstruksi doktrin negara. Saya pikir semua negara juga akan membuat versi sejarah yang seperti film Netflix gitu ya. Hitam putih begitu ya penggambarannya gitu ya. Tadi yang dikatakan Mas Farid Gaban bahwa slogan NKRI harga mati adalah bagian dari mempertahankan doktrin yang ujung dari doktrin itu sebenarnya bukan kesejahteraan tapi eksploitasi. Menurut mereka, NKRI harga mati hanyalah slogan atau doktrin yang dikumandangkan oleh para pejabat-pejabat negara yang berpusat di Jakarta atau Jakarta sentris. Menurut buku antisipasi disintegrasi negeri ini yang ditulis A. Kadarmanta tahun 2008 halaman 279, teriakan merdeka di tahun 1945 penuh semangat hingga memekakan telinga, bahkan senantiasa diikuti kata yang lasing diperdengarkan kepada khalayak, merdeka atau mati. Dua kata ekstrim yang diteriakan oleh rakyat negeri ini, kini setelah bangsa ini mengenyam kemerdekaannya, bukan lagi menghadapi merdeka atau mati, tetapi lebih dalam lagi, merdeka atau mati di era globalisasi. Kian menentang untuk dicarikan solusi. NKRI harga mati atau ancaman perpecahan disintegrasi. Jadi dari paparan di atas dapat kita jelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dipahami bahwa dua kata ekstrim merdeka atau mati kini telah berubah di era globalisasi ini menjadi NKRI harga mati. Akan tetapi NKRI harga mati yang diteriakan masyarakat modern bukanlah solusi untuk menyelesaikan suatu ancaman disintegrasi. Sekali lagi dapat kita katakan bahwa teriakan NKRI harga mati bukanlah suatu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Lihat saja gejolak yang terjadi di tanah Papua ini. Aksi demo masyarakat Papua yang menolak otonomi khusus
karena dianggap gagal selama 20 tahun, berseberangan dengan pemerintah yang terus memaksakan bahwa otonomi khusus harus berjalan. Munculnya strategi politik dalam memekarkan Papua menjadi 6 provinsi, menimbulkan demo yang menantang dari orang Papua. Pengiriman pasukan yang berlebihan turut andil dalam menabung ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perilaku elit yang melukai hati dan menyakiti rakyatnya telah andil dalam menabung ketidakpercayaan orang Papua terhadap NKRI yang telah menjadi harga mati. Krisis kemanusiaan di Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Maibrat, aksi balas-membalas antara TNI Polri dan TPNPB mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak, demo penolakan DOP atau daerah otonomi baru yang ricuh. Pantaskah dipadukan dengan teriak NKRI harga mati? Aksi TNI Polri di lapangan yang tidak tepat sasaran menimbulkan pelanggaran HAM terhadap orang Papua. Pantaskah dipadukan dengan teriak NKRI harga mati? Melalui ilustrasi Kainisme, tulisan Priyono B. Sumbago mengingatkan khalayak dan elit negeri ini. Awal kejahatan atau kriminologi di muka bumi ini adalah berawal dari perilaku Kain sang anak Adam. Ia merasa lebih pantas, lebih tampan, lebih berhak daripada saudaranya Habil. Sehingga demi perasaannya dan nafsunya tadi, ia membunuh adiknya. Kain adalah penjahat. Bahkan secara tak sadar, rakyat yang terbawa arus dengan meneriakan NKRI harga mati seakan menambah atau memperkeruh keadaan. Mari kita ingat dan belajar pada Belanda. Waktu penyerahan kedaulatan penuh kemerdekaan kepada negara Republik Indonesia melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar, Prime of Minister atau Perdana Menteri Belanda mengatakan, "Kami menyadari bahwa penghargaan pada bangsa kami tergantung dengan cara bagaimana negosiasi ini dilakukan. Jadi, pengiriman pasukan yang berlebihan sambil teriak NKRI harga mati bukanlah suatu solusi yang tepat. Ada cara negosiasi atau dialog yang bisa membuat bangsa Indonesia pun ikut dihargai di mata dunia. Sekali lagi, teriak NKRI harga mati bukanlah suatu solusi." Terus ya, Presiden bilang NKRI harga mati, yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah, bendera bisa diubah, bahasa bisa